anak-anakmu, mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan dikatakan membicarakannya, mendiskusikannya. Apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, membicarakan dengan anak-anak saudara. Nah, setelah dikasih Tuhan, bagaimana makna perintah ini serta pengejawantahannya dalam kehidupan umat Israel sejak masa perjanjian lama hingga orang-orang Yahudi di masa kini terkait dengan pembangunan spiritualitas umat. Tentu saja saudara-saudara, Ulangan 6 ayat 4-7 ini menjadi panggilan untuk mengasihi Allah secara mutlak yang diwujudkan melalui pengajaran firman Tuhan secara terus-menerus dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Itu gaya hidup orang Yahudi sampai sekarang. Dan pengejawantahannya mencakup pengakuan keesaan Allah atau Shema, ya, dengarlah, dan pengajaran turun-temurun, dan juga ritual harian seperti penggunaan tefilin dan mesusa. Jelas setelah di ayat 4 dan 5 ditegaskan bahwa Tuhan itu esa, yang sifatnya menuntut kesetiaan, penuh, tanpa kompromi kepada ilah lain. Tuhan itu esa. Dan tentu ini saudara-saudara berindikasi pada suatu panggilan umat untuk mengasihi Allah secara utuh, yakni dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tidak setengah hati, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi fokus kepada satu Allah, yaitu Yahweh. Dan perintah ini juga mengindikasikan bahwa keluarga itu harus menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak. Orang tua bertanggung jawab langsung mengajarkan hukum Tuhan kepada anak-anak di rumah. Kapan? Di setiap momentum harian. Seperti pengajaran dilakukan saat duduk di rumah. Jadi saudara-saudara kalau lagi duduk di rumah, coba bicarakan dengan anak saudara firman Tuhan. Atau kalau anak-anak pulang gereja, lalu makan, coba bicarakan tadi di gereja belajar apa. Lalu bagaimana aplikasinya. Saat dalam perjalanan, lagi di mobil, lagi main ke mall, juga bicarakan apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saat berbaring dan bangun tidur. Dengan kata lain, orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak mereka di setiap kesempatan. Begitu ada kesempatan ngobrol, bicarakan. Demikian pula secara komunal dilakukan bersama di setiap hari Sabat di sinagog, ya, maupun dalam perayaan-perayaan besar di Bait Allah. Nah saudara, pada masa lalu pembacaan Taurat itu secara berkala menjadi pengikat perjanjian bangsa Israel dengan Allah. Dan menyadarkan, saudara-saudara, begitu ada Shema Israel, itu menyadarkan bahwa kami ini adalah umat Allah. Menyadarkan jati diri kami sebagai umat Allah. Sebagai umat pilihan Tuhan yang dikuduskan dari tengah-tengah bangsa lain. Saudara,
Tahukah Anda bahwa pengejawantahan ketetapan dalam Ulangan 6 ayat 4-9 ini pada orang Yahudi masa kini itu sedikitnya nampak dalam 3 hal, saudara. Yang pertama itu doa harian. Jadi kalimat Shema Israel itu diucapkan 2 kali sehari dalam doa pagi dan doa petang. Jadi dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu esa. Itu selalu diucapkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu setiap pagi diucapkan bersama-sama, dan malam atau petang diucapkan bersama-sama. Ketika sudah kumpul keluarga, diucapkan sama tiap hari. Yang kedua adalah atribut fisik, saudara-saudara. Sejak zaman perjanjian lama hingga kini mereka memasang mezuzah di kusen pintu rumah. Jadi kalau di orang Yahudi itu, di rumahnya itu ada satu tempat begitu, itu namanya mezuzah. Dia mau keluar, dia akan cium dulu benda itu. Dan isinya adalah Shema Israel yang tadi dinyatakan itu. Juga mengenakan tefilin. Tefilin itu yang di atas itu ada itu, ikat begini. Dan juga diikat di sini. Terus ada kotak di sini, isinya adalah Shema Israel. Jadi itu mengingatkan mereka siapa jati diri mereka. Jati diri mereka adalah umat pilihan Tuhan, Yahweh. Dan yang ketiga tentu berkenaan dengan pendidikan anak. Umat Yahudi memiliki tradisi yang disebut dengan Seder Paskah dan sekolah agama atau Talmud Torah. Itu menjadi sarana utama mewariskan iman kepada generasi muda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya renungan hari ini adalah melanjutkan session 8 dari buku Billy Hanks yang bertajuk Memorizing, Meditating, and Applying God's Word. Saudara, sejak masa awal, berabad-abad yang lalu sebelum ada Alkitab dalam bentuk cetakan dan elektronik, Tuhan memerintahkan umatnya untuk menyimpan firman-Nya di dalam hati. Camkan di dalam hati, camkan di dalam hati, begitu ya. Karena tidak ada cetakan, tidak ada. Jadi mereka sudah betul-betul merasakan bahwa diri kita ini adalah tempat firman itu bertahta, camkan di dalam hati. Atau dengan kata lain, umat harus menghafal dan mengingat ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hatinya. Saudara, ini sedikit menyimpang dari apa yang pernah yang tertulis. Kebetulan Monik tidak translate hari ini, tapi Monik sudah dapat naskah ini. Sorry, tadi yang baru datang berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia? Oke ya. Kalau butuh translating device ke dalam bahasa Inggris, Monik bisa translate. Tapi bahasa Indonesia ya, saya ngerti ya. Oke. Nanti Johnny akan minta memperkenalkan diri nanti ya. Nah, saudara, jadi umat itu harus menghafal dan mengingat ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hatinya. Saudara, ketika belum ada Alkitab, belum ada cetakan, begitu jarang, belum ada mesin cetak, masih disalin, jadi dibacakan, terus disalin sama beberapa orang dengan cermat, jumlahnya menjadi sangat sedikit. Bagaimana supaya umat bisa tahu kisah-kisah tertentu? Nah itu pada zaman dulu itu ada lukisan, ada patung-patung, ya ornamentasi di gereja, ada lukisan, ada patung, ada relief. Itu sebetulnya dalam rangka untuk mengingatkan umat pada
bukan cuma dekorasi, tapi mengingatkan umat pada kisah-kisah penting di dalam Alkitab. Oh, kalau lihat begini, ini kisahnya tentang ini nih. Begitu lihat kisahnya tentang ini, maka ingat pesannya apa, gitu ya. Tujuannya itu. Nah, Alkitab itu, saudara, menjadi pusat dari kehidupan iman dalam keluarga. Dan menjadi bagian dari pengalaman pribadi yang sangat vital. Jadi zaman dulu Alkitab itu, firman Tuhan itu menjadi pusat dari kehidupan keluarga. Saat ini saudara-saudara, apa yang menjadi pusat dalam kehidupan keluarga saudara? iPad, TV, itu pun masing-masing. Akhirnya terpecah-pecah. Anak-anak punya pikiran sendiri, punya dunia sendiri, orang tua punya dunia sendiri, ini punya dunia sendiri, tidak punya sesuatu yang center. Nah, saudara coba sekarang kita bangun keluarga kita berpusat pada firman Tuhan, anak-anak, suami, istri berpusat pada firman Tuhan. Ini yang akan menyatukan saudara. Ketika ada masalah, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Saudara, Yesus Kristus Tuhan kita menjadi contoh terbaik dalam hal menghafalkan ayat Alkitab. Perhatikan saja dalam Matius 4 ayat 1-11, saudara. Melalui pelayanannya, ia mendemonstrasikan keakrabannya yang besar dengan Taurat, atau yang umat Kristen menyebutnya sebagai kitab perjanjian lama. Kalau di Matius 4 ayat 1-11 ini kisah tentang bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Dan saudara tahu kisah ini. Bagaimana Yesus mematahkan pencobaan si iblis itu dengan firman Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi kalau dia tidak hafal? Dia pasti hafal. Dan sebagai orang Yahudi, ya pasti dia akan melewati namanya bar mitzvah. Bar mitzvah itu dia pelajari selagi masa kanak-kanak sampai umur 13 tahun, maka dia akan diuji di depan para guru-guru, para rabi, ahli Taurat, untuk tahu isi dari hukum Taurat. Bar mitzvah. Nah saudara, keempat Injil mencatat lebih dari 60 kutipan yang dilakukan Yesus diambil dari perjanjian lama. Secara konsisten, yang tentu ayat-ayat tersebut sudah ada dalam memorinya, saudara. Nah, saudara, belajar menghafalkan suatu ayat dan mengungkapkannya secara verbal, sebetulnya itu bukan tujuan utamanya. Ya, jadi tujuan utamanya bukan, dia hafal ayat dan kemudian bisa mengucapkan, bukan itu tujuan utamanya. Goal yang sesungguhnya adalah dari menghafalkan ayat-ayat itu adalah untuk menghidupi firman Tuhan atau ayat-ayat itu selama mungkin dan menjadi kebenaran yang melekat dalam jiwa kita. Ya, saudara, ini yang diungkapkan oleh Billy Hanks. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. The real goal of scripture memorization is to live with a verse long enough for its truth to saturate your soul and transform your values. Jadi di sana saudara-saudara berharap supaya kebenaran itu melekat dalam jiwa serta mentransformasi nilai-nilai yang menjadi landasan kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah ini, karena itu saudara-saudara, nilai-nilai Kristen itu perlu selalu menjadi landasan kita di dalam menghadapi persoalan hidup, di dalam berargumentasi juga ketika bertemu dengan orang-orang. Bukan kata orang tua, dulu tradisinya begini, nenek moyang saya begini, apalagi kita orang Chinese begini. Enggak, saudara, kita orang Kristen. Jangan ngomong lagi budaya, saya dulu dari nenek moyang saya begini. Karena ketika kita sudah menjadi orang percaya, maka
Alkitab itu menjadi sumber landasan kehidupan kita. Dan tentunya ini akan berdampak nyata dalam pikiran dan tindakan kita karena ayat-ayat ini telah tersimpan di dalam hati dan menjadi teman yang akrab di sepanjang hidup kita. Sudah dikasih Tuhan, mengapa kita perlu menghafalkan ayat-ayat dalam Alkitab? Apa sih alasan dan manfaatnya dengan melakukan proses ini? Ini saudara selalu menjadi pertanyaan. Kalau saya melakukan begini tuh apa sih manfaatnya? Ya, ada anak yang ikut aktif di dalam pelayanan musik, bertanya, apa sih manfaatnya kalau saya itu main musik di gereja? Manfaatnya untuk saya apa? Selalu begitu ya saudara. Orang selalu akan bertanya, manfaatnya untuk saya apa? Nah saudara perhatikan baik-baik, Billy Hanks dalam bukunya menyebutkan bahwa sedikitnya ada 9 manfaat yang bisa diperoleh melalui memorize scripture. Yang pertama, saudara, increase your usability. Saudara, semakin kita punya komitmen untuk mengingat dan menghafal, maka semakin mudah Roh Kudus membimbing saudara, menjaga dan mendayagunakan saudara melewati hari-hari dalam perjalanan hidup saudara. Memahami firman Tuhan adalah cara yang paling jelas dan paling mudah untuk menjadi pedoman bagi kita. Dan Tuhan berjanji dalam Mazmur 32 ayat 8, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Yang kedua, saudara, help your overcome worry as you pray and place trust in God's promises. Kita ini sudah diperintahkan untuk janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa ya apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini dinyatakan dalam Filipi 4 ayat 6, saudara. Yang ketiga itu manfaatnya adalah enable you to recognize and resist temptation. Ya. Itu memampukan saudara untuk mengetahui, menyadari dan bisa melawan pencobaan. Pemazmur menulis dalam Mazmur 119 ayat 10-12, dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Yang keempat saudara, itu adalah remind you of the consequences of spiritual disobedience. Coba perhatikan peringatan ini saudara. Yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 6 ayat 7. Paulus katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi, ingat bahwa tindakan perkataan kita punya konsekuensi. Karena itu ketika kita dibimbing, cara kita bertindak, cara kita berkata-kata, kalau itu dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita tahu konsekuensinya akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Tapi ketika kita sembarangan, maka kita juga akan menuai dari apa yang kita lakukan. Yang kelima, saudara, equip you to confidently share the gospel with others. Jadi ini mulai pada sisi misi. Petrus berkata kepada orang-orang percaya di dalam surat yang pertama, pasal 3 ayat 15, di sana saudara dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab
dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya berhadapan dengan orang-orang di luar, kita perlu siap untuk mempertanggungjawabkan iman kita, pengharapan kita dalam Kristus. Kenapa kita percaya kepada Kristus? Kenapa kita yakin bahwa kita selamat di dalam Dia? Nah, saudara, kalau ayat-ayat itu ada di dalam benak kita, kita bisa menjelaskannya kepada mereka, mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada kita. Itu bagian dari apologetik. Yang keenam, saudara, channel your thoughts in a positive direction. Salomo memberikan nasihat kepada umat di Amsal 24 ayat 24-25. Siapa yang berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, atau akan dikutuki bangsa-bangsa dan dilaknat suku-suku bangsa. Ya, jadi orang jahat, ya mesti kita berani mengatakan dia salah. Tapi kalau kepada orang jahat, ya kita mengatakan bahwa engkau tidak bersalah, saudara akan menerima konsekuensinya. Akan dikutuki bangsa-bangsa dan dilaknat suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Itu perkataan Salomo di dalam Amsal 24 ayat 24 sampai 25. Yang ketujuh, saudara, dikatakan di sana manfaatnya adalah provide spiritual insight for making wise daily decisions. Coba saudara renungkan dan bayangkan, ya, saudara renungkan, bayangkan dalam mental picture saudara tentang gambaran firman Tuhan yang dinyatakan dalam Mazmur 119, ya, ayat 105, saudara coba bayangkan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ya, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman Tuhan, kita gelap, saudara. Kita seperti orang yang tidak tahu kemana kita berjalan. Arahnya tidak jelas, buta. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, dan firman Tuhan yang melekat di dalam hati dan pikiran kita, kita tahu kemana arah jalan kita. Dia memberikan direction kepada kita. Yang kedelapan, saudara, help you remain consistent and strong during the life's difficult trials. Ya. Dalam menghadapi ujian-ujian yang sulit dalam kehidupan ini, saudara akan tetap konsisten dan strong. Tidak patah arang, tidak mudah kemudian mengambil keputusan yang keliru, mencari jalan pintas, tidak. Yakobus menulis dalam surat pastoral kepada orang-orang percaya dalam Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Dan yang kesembilan, saudara, manfaat yang sembilan ini dari Billy Hanks, ya. Develop a pure, uplifting thought life as you focus on God's word. Ya. Dan Paulus menulis, saudara, di Filipi 4 ayat 8, tentu saudara ini sering kita kutip, saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan, renungkan, ingat, aplikasikan.
Setelah dikasih Tuhan, jadi kita sedikitnya sudah mendapatkan 9 manfaat ya. 9 manfaat yang dapat kita peroleh manakala kita menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Dan sebetulnya menghafalkan ayat-ayat Alkitab itu sungguh menarik, saudara, menyenangkan. Menghafalkan ayat-ayat Alkitab itu nggak, Bu Brenda? Ya kan? Memang saudara tidak mudah memang. Tetapi saudara pasti bisa. Ya, tidak mudah, apalagi yang usianya seperti saya ke atas sudah tetot. Memang tidak mudah, tapi bisa. Saya menyadari saudara memang begitu banyak tantangan dan hambatannya. Mungkin ada yang mengatakan, wah saya tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Wah saya sulit untuk menghafal karena faktor usia. Ada lagi yang mengatakan, kenapa sih kita perlu menghafal ayat? Emangnya waktu masuk surga pakai passwordnya ayat Alkitab? Ditanya gitu kan. Ada lagi yang beralasan begini, saudara, nggak perlu hafal ayat-ayat Alkitab, nanti ngomel dan marah, malahan yang keluar ayat-ayat Alkitab lagi. Contoh ilustrasi, saudara, hanya intermezzo saja, saudara. Orang yang menggunakan ayat Alkitab untuk mengkritik atau memanfaatkan demi kesenangan dirinya sendiri. Jadi ini salah menggunakan, saudara. Jadi suatu ketika seorang bisnismen berpikir, kalau 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia, kira-kira 1 sen bagi Tuhan berapa ya nilainya bagi manusia? Lalu ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau katakan 1 hari bagimu sama dengan 1000 tahun bagi manusia, kalau begitu berapa dong nilai 1 sen bagimu untuk manusia? Lalu Tuhan menjawab, 1 sen bagiku sama artinya $1 juta bagi manusia. Bisnismen itu senang, saudara. Wah Tuhan, boleh dong aku minta sedikit saja, tolong kabulkan. Bisa enggak Tuhan transfer deh besok ke rekening saya 1 sen saja. Mau enggak saudara? 1 sen saja dari Tuhan, mau? Rita langsung bilang, mau. Lalu Tuhan menjawab, aku kabulkan permintaanmu. Besok aku akan transfer 1 sen ke rekeningmu. Tapi ingat, itu berarti 1000 tahun lagi nyampenya. 1 hari besok itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Jadi baru 1000 tahun nyampenya. Ini salah satu contoh menghafal ayat untuk tujuan yang salah, saudara-saudara ya. Setelah tentu kita dapat mencari-cari berbagai alasan, tapi di atas sudah saya sampaikan 9 manfaat dari kebiasaan menghafal ayat-ayat Alkitab, dan tentu berharap saudara bisa ikut bertumbuh bersama. Sudah dikasih Tuhan, mungkin ada yang bertanya, apa sih tips-tips yang bisa dilakukan agar kegiatan menghafal ayat Alkitab lebih mudah dan menyenangkan? Billy Hanks itu menceritakan beberapa hal yang mungkin bisa menolong kita untuk memulainya, saudara. Saudara tahu ini? Nah, ini kartu ayat hafalan ya. Jadi bawa paket kartu hafalan ayat Alkitab, gunakan untuk membantu saudara mengulang ayat-ayat baru tersebut. Misalnya seperti ini ya. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ini, jadi kita bisa bawa kumpulan itu dalam bentuk kartu. Kadang-kadang itu bisa juga bermain dengan yang lain. Coba, oke. Dia yang ngelihat, yang nguji, kita yang ngomong. Manfaatkan waktu makan bersama dengan keluarga atau teman untuk mengulang ayat hafalan baru setiap minggunya, atau
Kalau pagi saudara mendapatkan ayat hafalan, coba lihat lagi dan hafalkan. Tadi pagi dari mana ayat hafalannya? 1 Yohanes 4 ayat 17. Malam belum? Yang malam belum ya? Yang malam belum. Tapi nanti tunggu gilirannya yang malam yang bahasa Inggris ya. Sebutkan kembali referensi ayat, nama kitab, pasal, nomor ayat, ya. Itu. Sebelum dan sesudah melafalkan ayat tersebut saat Anda mengulanginya. Biasanya akan lebih baik kalau diucapkan dengan bersuara. Diucapkan dengan bersuara itu lebih bisa cepat masuk, ya. Dan renungkan makna rohani dari setiap ayat hafalan baru. Lakukan pengulangan secara konsisten. Dan berupayalah untuk menghafal ayat baru setiap minggunya, bahkan harian, saudara. Dengan sempurna guna meningkatkan daya ingat dan menumbuhkan rasa percaya diri saat mengutipnya. Nah, saudara, ini kalau orang tua yang kata, faktor umur nih saya sudah susah menghafalnya, justru dengan begitu kita dilatih kembali otak kita untuk menghafal, ya. Memori kita dipakai terus. Perhatikan konteks Alkitab dan dari setiap ayat baru dengan membaca bagian sebelum dan sesudah kata-kata yang sedang Anda hafalkan. Dan melalui cara ini Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Lihat konteksnya. Kalau saudara lihat baca dan konteksnya, saudara mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Dan mulailah dengan sekedar melafalkan frasa-frasa dari ayat baru tersebut secara lisan saat Anda menghafalnya. Jadi jangan langsung satu ayat, tapi frase per frasa, ya. Satu frasa baru digabung. Dan selanjutnya fokuslah untuk memberikan penekanan secara lisan pada beberapa kata kunci dan setiap frasa hingga ayat tersebut benar-benar dikuasai. Saudara, kalau saya pagi ayat hafalan kemarin, lalu saya selalu membacakannya dengan tekanan, ya, supaya menolong saudara lebih mudah. Dan tentu pilihlah terjemahan Alkitab favorit Anda. Kalau kita sulit untuk menghafal yang bahasa Inggris, tentu bahasa Indonesia lebih gampang, ya bahasa Indonesia saja. Ya. Dan lakukan kegiatan menghafal ayat kitab ini bersama-sama teman, saling menyemangati untuk mengembangkan disiplin rohani seumur hidup ini, saudara-saudara. Dan ingatlah bahwa tujuan utama Anda adalah menjalani hidup berdasarkan kebenaran baru yang Anda simpan di dalam hati, ya. Jadi bukan hafalnya yang penting, tetapi makna itu mentransformasi hidup kita. Nah, saudara, yang selanjutnya adalah meditating on God's Word. Mazmur 119 ayat 15-16, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-mu tidak akan kulupakan. Ya. I will not forget thy word. Saudara, di sini pemazmur mengajak kita melakukan 4 langkah penting dalam hidup bersama firman Tuhan itu. Merenungkan, I will meditate. Menganalisa, ya, and have respect unto thy ways. Bergemar, I will delight myself in thy statutes. Dan mengingat, I will not forget thy word. Jadi ada 4 langkah ini, saudara. Merenungkan, meditate, menganalisanya, lalu kita dengan sukacita bergemar dan mengingat, memorize. Keempat hal ini sudah mengubah cara pandang kita terhadap kebenaran Allah dari
sekedar kewajiban menjadi sebuah sumber sukacita hidup yang sejati. Saudara, meditasi Kristen ini adalah disiplin merenungkan dalam doa, penyataan diri Allah, serta ajaran-ajarannya yang diilhamkan yaitu Alkitab. Dan disiplin ini saudara membantu kita belajar mendengarkan Roh Kudus dan memperdalam hubungan kita dengan Yesus Kristus, saudara. Jadi mungkin ada orang yang berpikir, saya nggak pernah bisa merasakan tuh Roh Kudus itu berbicara dalam diri kita. Kalau saudara-saudara sering berdiam diri dan merenungkan, sebetulnya Tuhan berbicara kepada saudara. Semakin saudara banyak mengingat ayat-ayat itu, Tuhan akan mencuplik kita, mengingatkan kita, dan mengajarkan kita kepada kebenaran, dan menuntun kita kepada jalannya. Saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat 7, Paulus mendorong Timotius untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepadanya. Coba lihat apa yang dikatakan. Perhatikanlah apa yang kukatakan, dan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Paulus memastikan jika kita membuka hati dan mulai membiasakan diri untuk merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya akan menambahkan pengertian dan pengenalan kita akan siapa Tuhan, termasuk kehendak dan rencananya. Dan kalau Tuhan kasih tahu, saudara, Tuhan tuntun, jangan saudara mengeraskan hati dan kekeh pada keinginan diri kita. Dan seringkali itu ujung-ujungnya kita akan menuai hal yang tidak menyenangkan. Berbagai masalah akan timbul ketika kita kekeh dengan, kekeh apa sih bahasa Indonesianya? Keras hati ya, kekeh gitu, stubborn terhadap keinginan kita, sedangkan Tuhan sudah mengarahkan kita kepada kebenarannya, maka kalau kita tidak mengikutinya justru kita akan menuai persoalan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih tujuan dari merenungkan firman Tuhan ini? Billy Hanks mengatakan, the spiritual objective of meditation is to focus on insight with application. Ya, the spiritual objective of meditation is to focus on insight with application. Ya, jadi tujuannya ini supaya pengertian atau wawasan hidup kita terarah atau terfokus sehingga dapat menerapkan dengan tepat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap hidup Anda. Nah, ini saudara penting bahwa transformasi hidup ini saudara terjadi ketika kita tidak mengeraskan hati. Kita tidak keras dengan keinginan kita, tetapi kita mau merendahkan diri dan membiarkan Tuhan membentuk dan menuntun kita di dalam menjalani hidup ini. Dengan demikian saudara merenungkan suatu ayat Alkitab yang telah saudara hafalkan bertujuan supaya Anda menemukan apa aplikasi dalam kehidupan saudara. Contohnya saudara, coba saudara tentukan ayat mana yang menjadi ayat hafalan. Contoh saja saudara, mungkin kalau hari ini saudara mengikuti BATP selama ini tentu sudah biasa juga mendengarkan rekan-rekan yang berbagi refleksi dari prekop yang telah dibaca, dan tentu ada aplikasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan? Katakanlah saudara sebagai contoh Roma 15 ayat 13. Kalau di sana dikatakan, ini bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bunyinya begini saudara.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Nah, saudara, coba pemikiran-pemikiran apa yang bisa muncul dari ayat ini, saudara-saudara? Kalau saudara membaca ayat ini, kira-kira saudara-saudara bisa mendapatkan apa ketika kita renungkan? May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Mungkin yang bisa muncul adalah begini, saudara. Oh, Tuhan itu adalah sumber pengharapan bagi kita. Ya, God of hope. Jadi Tuhan itu sumber pengharapan bagi kita. Oh, Tuhan, kalau Engkau sumber harapan bagi kita, maka tanpa Tuhan sama sekali tidak ada pengharapan. Nah, jadi ini pemikiran yang kita temukan. Tanpa Tuhan tidak ada pengharapan. Bisa juga kita muncul dalam pemikiran ini, apapun keadaanku, aku akan dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera, ya. Karena Tuhan itu sumber pengharapan, dalam keadaan apapun, kita akan dipenuhi, fill you with all joy and peace. Ada sukacita dan damai sejahtera. Ya, bisa muncul itu, saudara. Dan saat aku mempercayai firman-Mu, ya, as you trust in Him, saudara akan dimampukan hidup untuk berkelimpahan dan menjadi saksi yang alami bagi orang lain. You may overflow with hope. Dan bagaimana gaya hidup penuh kemenangan ini dimungkinkan? Bukan melalui usaha manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan karena kebisaan kita, tapi by the power of the Holy Spirit. Nah, saudara, itu contoh pemikiran-pemikiran yang bisa kita petik melalui perenungan. Dan merenungkan, meditate terhadap satu ayat hafalan ini. Ada banyak pesan yang bisa kita petik dan menjadi satu keyakinan bagi kita, ya. Dan biasanya kalau kita malas untuk melakukan seperti ini, kita akan dikuasai oleh apa yang diingat aja, yang dari orang lain atau dari media-media atau dari televisi atau apapun juga. Akhirnya firman Tuhan tidak menjadi landasan hidup kita. Tapi kalau kita memorize and meditating, maka kita belajar untuk menjadikan firman itu landasan bagi hidup kita. Ya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya meditasi Kristiani ini adalah puncak dari kedisiplinan rohani. Maka ini membutuhkan komitmen untuk meluangkan waktu untuk saat teduh dan konsentrasi, saudara. Memang butuh komitmen. Saudara, dikatakan di sini, kita baca sama-sama 2, 3. Meditation is the apex of all spiritual disciplines, so it requires the most time for quiet concentration, for deeply sincere desire to discover and then to follow the Holy Spirit's leading. Ya. Mengikuti apa yang Roh Kudus tuntun bagi kita, saudara. Saudara, sebagai aplikasi, conclusion dan aplikasi, saudara, masih ingat dengan 5 jari ini, saudara-saudara, untuk menyimpulkan apa yang kita renungkan.
hari ini, maka saya ingin saudara-saudara kembali melihat gambar 5 jari ini, saudara-saudara ya. Jadi kita ingat saudara, ini sudah dari beberapa minggu lalu, 5 jari, coba saudara jari saudara. Ingat yang pertama apa saudara? Hear atau listen. Yang kedua, read. Yang ketiga, study atau analyze. Yang keempat hari ini, memorize and meditate. Nah, saudara-saudara, jadi diingat apa? Hear, read, study, memorize, and meditate. Ya, 5 ini saudara. Ini jari saudara. Jadi iseng-iseng aja lah saudara. Lihat 5 jari. Hear, read, study, memorize, meditate. 5 ini. Ya. Jadi yang kelingking ini adalah hear. Yang jari manis ini read, baca, dan kemudian yang jari tengahnya itu ada study, telunjuknya memorize and meditate. Nah, saudara coba lihat dari 5 ini kita genggam. Dari 5 ini kalau kita lakukan bersama-sama, 5 jari ini kita genggam. Dan itu adalah aplikasi saudara. Jadi kalau kita menggenggamnya, maka 5 hal ini menjadi aplikasi dalam hidup kita. Dan sedikitnya saudara ada 3 makna simbolik dari menggenggam. Kalau saudara menggenggam 5 hal tadi ini, hear, read, study, memorize, meditate. Kalau saudara 5-5-nya lakukan, maka saudara menggenggam. Ketika 5 jari itu menggenggam, maka itu berarti ada kedekatan dan keakraban. Menggenggam tangan orang lain mewakili rasa dekat dan hubungan yang hangat. Demikian juga menggenggam firman Tuhan, itu akan menjadikan firman Tuhan itu bagian yang dekat dengan kita. Kedua, saudara-saudara, ketika 5 jari itu menggenggam, maka ada komitmen dan kepemilikan. Ya, jadi menggenggam itu berarti kita punya komitmen, ya. Dengan kita punya komitmen dan kita mempunyai, ada kepemilikan, kita memiliki, ya. Ketika 5 jari itu menggenggam, maka ada perlindungan dan ketenangan. Itu simbol dari 5 jari yang menggenggam. Dan tindakan ini menjadi cara menyalurkan rasa aman, dukungan moral, serta kenyamanan saat seseorang merasa sedih atau takut menghadapi berbagai persoalan hidup. Nah saudara, mengaplikasikan firman Tuhan itu tentu akan berdampak pada pembaharuan akal budi dan transformasi hidup menjadi manusia baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, saya akan tutup dengan Yakobus 1 ayat 22, kita baca sama-sama, 2, 3. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Amin.